Oke, dalam beberapa waktu terakhir ini memang ada banyak fenomena berkenaan dengan relevansi partai politik, evaluasi terhadap pemilu, dan seterusnya. Salah satu yang menarik adalah momen Agustus di 2025 kemarin yang cukup menyentak ya, bahwa ada proses ketidakpercayaan atau kritik keras dari publik tentang keberadaan elit-elit politik karena menganggap tidak ada relevansi dan keterkaitan antara suara bawah, bahkan apa yang sedang dirasakan publik di bawah, dengan elit-elit partai yang mewakili mereka di Senayan. Terus ada juga lagi keresahan tentang pemilu 2024 yang semakin sangat brutal, liberal, dan pragmatis. Juga di salah satu diskusi terakhir itu, kalau nggak salah, selain hari ini tentang masalah ini ya, tentang masalah pemilihan elit politik melalui langsung dan tidak langsung, itu yang nggak kalah menarik adalah tentang perdebatan pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Yang ini diinisiasi salah satu sama Yusril ya. Perbincangannya menarik sebenarnya, meskipun gagasan Yusril untuk mengembalikan sistem pemilihan menjadi tertutup ini dianggap kemunduran, tapi argumentasinya cukup menarik karena itu untuk memperkuat identitas partai. Karena hari ini partai-partai itu satu kehilangan diferensiasinya, antara partai yang satu dengan yang lain itu semakin tidak jelas perbedaan orientasi dan visi kebangsaan yang membedakan itu apa. Di sisi lain, kendali partai terhadap kader dan elit-elit yang direkrut untuk momen-momen politik menjadi sangat cair dan kurang jelas orientasinya di masing-masing. Ini memunculkan satu perdebatan menarik tentang identitas partai. Apakah hari ini di tengah arus global, di tengah arus pragmatisme elektoral, identitas partai itu masih ada. Nah, sehingga ini menjadi satu refleksi dan kajian, dan menurut saya ini memang diskusi yang hanya diminati oleh mereka-mereka yang memiliki kepedulian akan pentingnya partai politik dalam konteks demokrasi, bagaimana partai-partai politik itu relevan dalam artian memiliki basis representasinya, sehingga dia memaknai setiap langkah, program, dan apa yang diperjuangkan itu memang berangkat dari aspirasi basis representasinya. Atau partai-partai itu juga memiliki identitas dalam konteks, tidak harus dalam definisi ideologi klasik ya, tapi apa yang dia bayangkan tentang negara dan bagaimana proses kebijakan mensejahterakan rakyat, bagaimana pengelolaan sumber daya itu menjadi satu visi partai yang itu tentu akan membedakan satu partai dengan partai yang lain, termasuk bagaimana posisi partai terhadap pilihan mekanisme rekrutmen politik langsung dan tidak langsung. Nah, identitas partai menjadi satu momentum untuk menarik untuk kita perbincangkan lagi, sehingga dalam konteks Indonesia ini perlu dirujuk dalam konteks sejarah yang faktual ya, yang kita bisa melihat kronologisnya sejak di era kemerdekaan sampai hari ini, yang mengalami beberapa fase-fase sejarah yang menyebabkan identitas partai baik secara representasi maupun secara ideologis itu menjadi sangat cair hari ini, dan itu perlu direfleksikan, sehingga bagaimana partai politik itu tetap relevan, bagaimana partai politik itu tetap memiliki keterkaitan dengan konstitusinya, itu menjadi satu refleksi, sehingga partai politik tidak menjadi subjek yang dianggap menjadi subjek utama terhadap kemunduran demokrasi dan proses politik kita hari ini, tapi bisa menjadi refleksi bagaimana di tengah patahan sejarah di masa lalu dan tantangan secara peradaban hari ini, partai politik bisa merefresh kembali bagaimana
partai politik tetap berusaha untuk mampu relevan, tetap mampu nyambung dengan basis atau visi yang sedang dia perjuangkan, sehingga kita bisa membedakan apa yang sedang diperjuangkan oleh partai A, partai B, partai C. Tidak harus dalam definisi harus dalam konteks politik aliran atau harus dalam definisi ideologis, tapi orang bisa jelas mengapa kemudian berpartai. Karena hari ini kita melihat generasi sekarang itu menganggap partai itu bukan menjadi sesuatu yang penting dalam konteks perjuangan atau dalam konteks penyampaian aspirasi, tapi lebih kepada pesta demokrasi elektoral yang instan dan temporal, ya, tidak menjadi satu proses politik terus-menerus berkepanjangan, ya, menjadi satu perayaan pemilu 5 tahun sekali. Nah, inilah yang identitas partai inilah yang hari ini menjadi salah satu diskusi dan menjadi concern saya di beberapa waktu terakhir, ya, sebagai bentuk refleksi untuk menatap kembali bagaimana menatap masa depan partai politik pasca hari ini dan bagaimana perbaikan proses politik setidaknya di event elektoral di tahun-tahun ke depan. Terakhir, kalau cocoknya terbuka sama tertutup untuk Indonesia hari ini? Kritik hari ini itu cukup keras terhadap pragmatisme, tapi kemudian kalau yang ditawarkan itu hanya terbuka dan tertutup, itu menurut saya tidak menjawab masalah. Karena di masing-masing itu juga ada jebakan-jebakannya. Kalau tertutup dianggap solusi atas liberalisasi politik hari ini, di mana kontestasinya tidak menjadi kontestasi yang sehat karena kontestasinya menjadi sangat individual sehingga identitas partai itu tergerus. Belum tentu ketika itu tertutup kemudian identitas partai tergerus, karena jebakan proporsional tertutup itu adalah di oligarki, ya. Oligarki, bagaimana elit partai hari ini akan berpeluang untuk memonopoli siapa saja yang dimunculkan dalam daftar pemilih. Maka perbincangannya tidak tentang terbuka tertutup, tapi bagaimana masing-masing partai itu relevan, bagaimana masing-masing partai itu selalu hadir, bagaimana membangun satu kerja-kerja jangka pendek yang selalu dikomunikasikan dengan basis konstituensinya. Misalkan hari ini ketika ada problem lingkungan, problem pengelolaan sumber daya alam, bagaimana masing-masing partai itu menjawab problem-problem ini, sehingga ada satu kesinambungan antara apa yang sedang diperjuangkan partai secara politik hari ini di tingkatan kebijakan dan apa yang sedang disuarakan oleh publik, dan ini yang perlu disambungkan. Makanya ada proses koneksi dan ada proses diskursivitas antara partai dengan konstituen, dan proses pendidikan politik di internal kader partai itu memang tidak hanya sekedar proses untuk menyiapkan di pemilu, tapi memang disiapkan bahwa kader-kader ini sebagai jembatan antara partai dengan basis atau dengan konstitusi publik yang menjadi bagian dari argumentasi mengapa harus ada keterwakilan dalam proses-proses politik kita. Jadi sistem campuran apa gimana? Kalau sebagai ikhtiar, ya, sebagai ikhtiar mungkin campuran itu penting. Artinya ada ruang bagaimana partai politik itu ikut menentukan tentang caleg-caleg partai. Ada ruang di mana proses kontestasi dan keterwakilan berbasis suara terbanyak tetap diakomodir, dan ini bisa diatur secara teknis tentang masalah komposisi, ya. Kalau dulu itu ada semacam istilah BPP, ya, satu kuota di mana seorang caleg itu bisa lolos tanpa melalui proses politik. Ketika dia mencapai angka tertentu maka dia boleh lolos. Itu juga perlu dikaji ulang, ya, sebagai bentuk titik tengah antara liberalisasi yang cukup pragmatis hari ini dalam posisi rekrutmen caleg. Di sisi lain, partai juga perlu menata diri bahwa mempersiapkan kader-kadernya yang barangkali secara elektoral tidak begitu kuat, secara logistik juga tidak begitu kuat, tapi dia memiliki representasi kualitas kader partai yang dianggap tuntas. Ini mungkin perlu diatur secara teknisnya, tapi lagi-lagi titik tekannya adalah
problem identitas partai dan relevansi partai hari ini tidak bisa dijawab hanya merevisi aspek teknis di proses mekanisme elektoral kita, apakah proporsional terbuka atau tertutup. Apakah itu kayak pilgubnya nanti pakai pilihan dari kalau itu pemilahan di event elektoralnya ya. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi itu misalkan proses penyusunan DCT misalkan di satu dapil itu tidak dibuka 100% liberal banget gitu ya. Ada seperti secara strategi mungkin bisa diterapkan bagaimana afirmasi perempuan yang dimana setiap 3 daftar itu ada perempuannya ya. Nah, itu mungkin bisa dimanifestasikan bahwa dalam beberapa caleg itu ada yang porsi partai yang bisa menentukan atau satu klausul atau satu mekanisme yang bisa menetapkan bahwa partai punya ruang untuk menentukan siapa yang jadi, meskipun hari ini juga mekanisme itu sudah diterapkan ya dengan proses mekanisme dipaksa mundur secara internal. Itu di satu sisi memang sangat oligarki sekali karakternya, tapi di sisi lain itu ada proses kendali partai dalam perekrutan dan menentukan kader-kader mana yang dianggap layak. Yang ini juga lagi-lagi ada jebakan-jebakannya. Kalau terlalu terbuka itu jebakannya di pragmatisme dan adu kuat dan adu logistik. Tapi kalau ditutup itu akan terjebak pada oligarki, karena memang kita masih ada tantangan di demokratisasi di internal partai ya. Sehingga ini andai kata menjadi salah satu solusi untuk kita tidak terjebak di pragmatisme dan adu kuat dan adu logistik, itu ada peran partai untuk bisa mengambil posisi untuk penentuan siapa yang layak untuk terpilih. Misalkan begini, yang ini spontan muncul ini tentang coblos gambar misalkan. Isi coblos gambar ini kan sesuatu yang secara matematis diakumulasikan. Kalau ini kemudian menjadi hak partai untuk didistribusikan kemana itu kan sah. Tapi lagi-lagi tetap ada, karena ini yang kita urusi kan hanya masalah mekanisme dan teknis. Tapi sebagai bentuk ruang bagaimana kita mau memperkuat partai politik sebagai representasi alat keterwakilan ya, dan menghindari dominasi liberalisasi dalam pemilu kita. Ruang itu menarik untuk dikaji ya, bagaimana misalkan ya suara coblos gambar itu menjadi hak partai untuk didistribusikan kemana. Ini contoh ya, ini tentu saja perlu kajian dalam aspek kajian pemilu dan kajian norma hukumnya ya, bagaimana proses ini, dan berpeluang juga nanti diajukan ke MK kalau kemudian ini juga muncul ya. Tapi titik poinnya atau substansinya adalah kita harus siap untuk mengkoreksi proses kita menyepakati sejarah mekanisme election kita yang hari ini titiknya ekstrim. Dulu tertutup banget, sekarang kemudian terbuka banget. Lah, hal seperti itu ekstrim memang perlu harus direfleksikan, karena kita mengalami satu krisis kualitas pemilu yang semakin kesini semakin pragmatis, semakin brutal, yang itu memang harus direfleksikan. Dan salah satu fokusnya bagaimana kita memperkuat partai politik ya, sebagai salah satu instrumen yang kita amini sebagai instrumen demokrasi, yang salah satu instrumen demokrasi yang utama. Oke, terima kasih. Dabrus.